Apa namanya kekhawatiran juga ada gitu kan. Maksud gua nih kan tim yang secara kualitas, secara permainan berbeda sekali ya gaya mainnya dengan tim Korea. tim yang kita hadapi selama di turnamen ini. Mungkin yang similarity paling mirip menurut gua sih Australia. Uzbek mirip dengan Australia. Iya, dari postur, Physical, dari physical how they play, dari kecepatan yang mereka mainkan, dari possession base-nya juga, itu semuanya mirip menurut gua. Paling miripnya tuh Australia gitu. Sementara kan permainan yang paling gak nyaman buat kita kan 11 lawan 11 itu kan lawan Australia. Maksudnya kita digempur juga, tapi kita justru bisa mencetak gol, kita bisa mencuri gol gitu. Maksudnya despite of all the tekanan yang dihadapi terhadap kita bisa mencuri gol gitu. Cuman kan Uzbekistan is a totally different breed menurut gua. Kalau kita bicara di kelompok umur. Ya. U17 mereka luar biasa. U20 mereka juara Asia kemarin. Kita main di sana, kita sama Uzbek sih 0-0 waktu itu kita main di Tashkent, kita kalah sama Irak. Di pertandingan grup gitu ya, sementara si Uzbeknya ngalahin Irak lagi di final gitu. Di U23 sendiri di 3 turnamen berturut-turut juara, runner up dan semifinalis. So they know how to execute the game plan di turnamen seperti ini. Jadi gue ngelihat emang ya walaupun prediksi gue yang realistis tapi gue maunya nggak terlaksana, menang kok kita lawan Korea tapi kayaknya bakal kalah nih sama Uzbek. Waktu itu gue ngomong kayak gitu. Yeah. Cuman ya semoga aja prediksi gua nggak kesampaian. Amin. Kita bisa menang, kita bisa nunjukin apa yang kita tunjukkan lawan Jordan, apa yang kita tunjukkan mentally ketika kita lawan Korea. Tapi lagi-lagi kita nggak ada strike, itu pukulan yang cukup berat ya. Maksudnya striker yang stylish. Nah, baru gue mau nanya. Tapi deadly juga gitu. Maksudnya pergerakan dia tuh kan bikin gak nyaman pemain belakang ya. Dia selalu bisa draw falls, dia bisa memenangi penalti, dia bisa shielding bola dengan enak, dia bisa ngebukain ruang teman-temannya dan bisa tahu-tahu nendang. Dan dan dalam gitu 2 pertandingan terakhir itu yang makin terasa. Iya. Sebelumnya kan dia kadang-kadang lu ngapain nendang sih? Lu bukan waktunya nendang gitu kan. Berapa kali strike tuh nunjukin itu. Decision making dia dalam melepas tembakan. Itu sempat gua pertanyakan, nggak tepat ya, beberapa pilihan keputusannya tuh kurang tepat gitu. Lu tunggu 1 langkah lagi baru lo nembak gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi di 2 pertandingan terakhir dia mulai nunjukin, gue berani nembak, gue ini, dan tembakannya cukup akurat, dan 2 kemarin menjadi gol. Kepercayaan diri dia untuk bisa ngelewatin. Absen strike kira-kira ngaruhnya gimana, Mas? Ya itu nggak ada pemain yang bisa ngerepotin. Ya, siapa kira-kira penggantinya? Kalau hoki mirip, work rate-nya mirip ya. Work rate dalam larinya, maksudnya positioning segala macamnya mirip, tapi balik lagi keputusan ngoper, keputusan itu ya kayak gitu-gitunya. Tapi mencari posisi di depannya, pressing nutup lawan segala macamnya tuh ya mungkin hoki mirip gitu. Cuman mungkin kita butuh orang yang berbeda dibandingin strike, totally different game plan. Malah si Ramadhan Sananta yang dimainin, yang punya kemampuan untuk berada di posisi yang tepat juga. Kemarin lawan Korea 3 loh kesempatan dia nyundul. Tiga-tiganya umpannya bagus-bagus banget. Tiga-tiganya melebar semua. Satu naik, 1 agak kelebihan ke kiri, 1 agak kelebihan ke kanan walaupun offside. Tapi kan artinya dia bisa nemukan ruang yang tepat di antara solidnya lini pertahanan Korea. Dia bisa menemukan ruang untuk dioper sama teman-temannya. Jadi dia bisa visibility-nya itu harus ditambahin lagi ya. Dia menjadi salah satu opsi untuk penggantinya sih itu. Zal, tadi Mas Aryo udah nge-highlight bahwa ini kurang lebih Uzbek ini mirip Australia fisikalitasnya. Berarti kalah dong Uzbek sama kita. Harusnya bisa ya kan? Kalau secara benchmark ya betul, secara paling mirip sama Australia. Tapi yang gue khawatirin data kita, timnas kita itu sampai titik ini nih dari fase grup sampai sekarang. Makanya jangan pakai data. Oh, ini aman hari ini ngomong data aman. Lu biasanya aman?
Oh bahaya mas, kalau begitu keluar tuh bahaya tuh. Timnas kita ini masih kerap kali dibikin di area setengah lapangan kita sendiri, masih bikin foul. Dan menurut gua kalau kita ngelakuin rata foul kita sampai sejauh ini tuh kurang lebih 15 sampai 20 foul. Itu di Asia atau di Piala Asia tahun ini gimana? Di fase Tinggi? grup sampai sekarang Itu ini tinggi atau rendah atau gimana? termasuk cukup tinggi angka Oh, seperti berarti itu, kurang tapi- bagus dong ya? Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar dan physicalnya jauh lebih kuat lah dibandingkan kita. Dan kalau kita kebobolan semacam kayak free kick di area-area berbahaya, menurut gua terlalu berbahaya lah ngelawan. Pernah tim kayak kita begini. kebobolan di wilayah sendiri? So far belum, Aman, so far belum. harusnya Tapi itu bisa menjadi. untuk lawan seperti ini harus diwaspadai juga. Dan juga faktor lain yang bisa kenapa gue bilang kita punya harapan, kita punya kesempatan untuk nunjukin element of surprise kalau gue bilang. Karena to be fair, Uzbek ini kan pasti ngiranya kita lawan di semifinal yang bisa kita dilewatin langsung bisa. Mereka mungkin udah natap final nih. Anggap remeh berarti? Iya, Oh, gue sih oke. menganggapnya ada kemungkinan di situ mereka nggak pernah expect kita ada di semifinal. Mereka mungkin udah mikirin soal final lawan siapa nanti. Makanya gue pikir kalau kita bisa menunjukkan determinasi yang sama kayak di pertandingan lawan Korea, pertandingan lawan Jordan, pertandingan lawan Australia, kita punya peluang untuk bikin situasi nggak nyaman bagi mereka. Dan menurut gue kita punya peluang di situ untuk ngasih elemen of surprise. Mungkin cara menang kita dalam waktu normal kayak begitu. Karena ini tim walaupun gue ngeliat emang bagus mainnya di pertandingan lawan Arab, di pertandingan fase grup mereka bagus, tapi ada kelemahan dari segi fullback mereka ini kan aktif nyerang banget dan itu eksploitasi kalau kita bisa kirim bola, kita punya kapasitas pemain macam Jenner, abis itu si Nathan Choan, abis itu ada Justin Hubner bisa ngasih crossing early cross. Nathan Choaon, sorry itu tadi Choaon. kepleset sedikit Iya. lah. Jadi kalau kita bisa eksploitasi kirim area bola ke full daerah yang mereka tinggalkan tuh si fullback ya, kita punya peluang di situ dan kita punya kecepatan yang cukup untuk bisa menghukum mereka. Dan mereka ini tim yang suka ngepres di atas juga. Jadi mungkin hati-hati buat back kita terutama si Komang dan juga back kanannya kalau kita sampai kena di atas itu bahaya banget. Press di menurut gua. atas. Press di atas dia tinggi mainnya, pressing iya. tinggi. Dia Mas lu ngelihatnya peluangnya gimana Mas hari ini Mas? Ada sih. Iya. Ya, Dan maksudnya- gimana cara kita dalam tanda kutip membunuh Uzbek? Iya, kalau kita ngelihat permainan mereka di grup sama kemarin lawan Vietnam ya, maksudnya mereka di press terus, jadi dibuat nggak nyaman. Dibuat nggak nyaman, mereka nggak bisa ngembangin permainan seenaknya mereka gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya mereka tetap bisa menang gitu kan, 1-0. Terus di grup mereka menjadi tim yang paling subur, nggak pernah kebobolan juga. Maksudnya kan statistically ini tim tanpa celah lah ya. Perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dari sisi permainan gitu. Cuman ya lagi-lagi siapa sih yang expect kita ada di sini? Yes. Kita udah melewati semua anggapan orang, ternyata kita bisa kok sampai sini. Lawan Australia kita nggak ada yang ngira kok bisa menang, lawan Korea juga banyak yang. Tapi intinya kita bisa mengalahkan mereka gitu. Faktanya kita bisa mengalahkan mereka. Jadi anggapan untuk kita bisa menang, harapan untuk kita bisa menang pasti ada. Ya walaupun terus terang menurut gua mungkin tidak akan menjadi lagi yang paling sulit menurut gua lawan Uzbekistan. Ya karena tadi itu atribut mereka di level kompetisi junior, kemampuan mereka di Piala Asia itu sekarang itu sendiri itu memang membuat kemampuan kita tuh agak sedikit harus ekstra dibandingkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tadi mungkin salah satu opsi ya, kalau si itu nggak main bisa aja Marcel ditaruh di tengah. Itu pertanyaan gua, mungkin Kelly nggak seperti itu. Bisa Apa aja. nomor 9 banget. Keris Royer yang ditaruh di kiri Itu itu maksud bisa gua. bisa Iya. menjadi salah satu opsi Iya. karena kan Kelly juga oke juga kan dalam ngasih tekanan. Sementara kita butuh pemain yang bisa neken dulu nih. Fluid di depan Iya, juga kanan kiri. Kelly, Witan, Marcel itu bisa menjadi salah satu Iya. opsi juga. Mas Aryo dan juga Rizal nih ada teman kita si Asih lagi-lagi memberikan apa namanya ya, sumbangsi kepada Jebret Team. Thank you 500.000 rupiah. Waduh, Asih. Gak main-main. Pesannya semoga Indonesia menang lawan Uzbek nanti malam. Tiket langsung Olimpiade. Amin. Zal, Amin. seberapa penting? Asing nggak mau ya kapan-kapan kesini ngopi Iya bareng dong gitu. Asih tuh. Dermawan Langsung banget ke studio nanti diajak ngopi sama Mas Aryo atau sama Rizal. Tinggal pilih mau yang mana. Ngopi, udah Atau ngopi. bersama Abrar. Zal, masuk Olimpiade tuh di depan mata Zal. Kalau Iya. kita masuk Olimpiade tuh Pencapaian yang menurut gue jauh lebih besar Sorry. dibandingkan pencapaian sebelumnya. Nah, berarti 3 doang ya yang masuk Olimpiade tuh? 3+3,5, jadi 3,5. 3 udah pasti. Satu playoff sama satu Gini. playoff ya lawan Gini ya. Ah, Oke. Kita punya berbagai skenario lah untuk bisa tampil di Olimpiade dan gua ngeliat masih di tangan kita untuk bisa tembus di Olimpiade, masih Ya. di tangan kita sendiri takdirnya itu menurut gua. Kalau kita peringkat 4, segrup sama Prancis. Iya. Ini tuh udah peringkat Mbappe. 4 dong? Kalau sekarang nih kondisi kalah pun dari Uzbek kita peringkat 4. Peringkat 4 tapi lolos ini Playoff dulu, nggak? Playoff dari playoff. Oh, playoff dari gini kita masuk grup sama Prancis. Yes. Lawan Mbappe nih kita nih. Lawan Mbappe. Bring it on. Karena Mbappe bakal dipastikan main di Olimpiade ya Mas ya, permintaan Iya, dari pemerintah Presiden di sana. Sarkozy. Mas, seberapa penting atau urgensinya kita masuk Olimpiade Mas? Atau seberapa apa sih gitu kalau untuk timnas kita masuk Olimpiade?
Wah, Buat yang kurang nggak tahu. statement yang besar pastinya kan. Maksudnya ya ini level U23 lah. Maksudnya level yang mungkin bukan timnas yang utamanya gitu ya. Ya tetap aja ini dianggap penting sama semua negara yang lolos. Ketika mereka memamerkan medalinya Olimpik pun mereka selalu meng-highlight itu sebagai sebuah kesuksesan besar. Ada yang ditato. Yoi, Paraguay, Uruguay 4 bintang, duanya itu kan dari Olimpiade. Iya. Itu kan sebuah kebanggaan bahwa mereka pernah menjuari sebuah Olimpiade. Bagi tim kontestannya, ya jelas sebuah kemampuan untuk memparadekan pemain-pemain lu itu. Maksudnya kan pemain-pemain kita nih. Kalau hype-nya kan udah tinggi, kemampuan media untuk menyerap mereka kan sudah cukup besar di luar. Ini pembuktiannya. Ketika lo tunjukin, oh mereka bukan hype-nya doang, Indonesia lagi on the rise nih. Ternyata bener nih pemainnya punya kemampuan kok untuk bisa main, entah itu di level kedua, entah itu di level pertama. At least your presence di turnamen sebesar itu Olimpiade is a very big deal. Mas, lu kan sebagai yang tiap hari ngikutin berita dunia gitu. Nah, di media dunia ini tuh Indonesia lagi menjadi perbincangan nggak sih Mas, timnas U23 ini? Iya. Di media-media mereka? Iya. Ya kan? Iya. Di region ini terutama ya, maksudnya di region Asia. Tenggara apalagi, apalagi di Asianya pun seperti itu. Korea itu udah membicarakan Even kita. BBC juga bahas soalnya Mas. Iya. Gue lihat. Ditambah karena kan ya memang kekuatan Iya. sosmed kita kan cukup besar kan. Iya, Itu kan pasti kan diwaro lah sama orang ini. Excuse me? Waro tuh, Waro. Iya. Didengar lah Iya, ya. aware mereka ya. Iya, aware sama presence kita. Terus mereka kan pasti kan mencari kan apa sih nih buktinya kalau mereka memang bagus, cari and we play good di turnamen kali ini gitu. Kalau tuan rumah cuman More than good. kalah kayak gitu dengan 9 pemain. Gue sih tetap bilang itu kita nggak kalah sih. Iya. Curang aja udah. Gue sudah itu itu curang udah Qatar. Terserah mau ngomong apa. Australia, Jordania, Korsel, wah itu betul-betul Kalah lewat. media memang layak membicarakan kita. Dan layak dibicarakan. Oke. Layak. Ini momen yang ditunggu-tunggu sama yang nonton Jebret Tim di rumah. Sebelum nanti yang realistis, kita ke anak muda dulu. Yes. Zal, gimana prediksi lu nanti malam? Menang waktu normal kita bisa singkirin 90 menit. 90 menit kita menangin element of surprise. Tadi gue bilang kita bisa punya Tapi kemampuan elemen untuk surprise itu. kita nggak main si Rafael Strike itu, Zal. Komponen di Siapa yang menjadi surprise faktor X-nya si Indonesia? ngelihat dari penampilan lawan Korea kemarin khususnya di babak extra time, ternyata si Jenner, abis itu si Nathan juga early crossing mereka itu berbahaya banget loh. Itu gue ngeliat sesuatu yang belakangan sebenarnya sempat luput. Ya passing mereka bagus-bagus sebenarnya, tapi kirim ke kotak penalti ternyata bisa sebagus itu. Bahkan si Nathan juga shoot dari jarak jauh bisa sebagus itu. Menurut gue kalau kita punya kesempatan untuk ngelakuin itu pertandingan nanti, itu layak untuk dilakukan menurut gue. Dan itu menurut gue elemen of surprise-nya bisa jadi di situ. Rizal hari ini lancar ngomongnya, nggak Liverpool nggak keluar tuh. Karena Liverpool kemarin Kenapa? Waktu itu sama siapa kemarin caranya? Mas Aryo sama Bang Firzi. Oh, Firzi itu main di ngangangin. Menangis intinya itu. Mas Aryo, oke, lu bebas sekarang mau ngomong apa soal prediksi ya. No hard feelings lah, silakan. Kalau lu emang punya pandangan, oke hari ini mungkin menang, nggak bebas. Gimana prediksi lu? Bukan berarti nggak nasionalis ya. Iya, kita beda di sini. Iya, kalau 90 menit mungkin Uzbek. Kalau 90 menit mungkin Uzbek. Tapi kalau extra time kita Ada chance. Kenapa Mas 90 menit kita lu anggap berat nih kayaknya kalau kita 90 menit bisa menang lawan Uzbek? Dari sisi apanya gitu? Kualitas kalau mereka kita kebobolan duluan kan kita way back. belum merasakan kita kebobolan reaksinya Uzbek seperti juga? enggak. Kalau Uzbek maksudnya kalau dia kebobolan duluan. Itu belum pernah kebobolan juga kan? Iya, enggak maksudnya kalau kita kebobolan terus kita ngejar kan belum pernah kan di Ya turnamen Uzbek kali. juga dong. Ya iya, cuma kan dia justru dia kan superior maksud gua. Dia kan kebobolannya tuh susah gitu loh. Tapi kalau kita kebobolan, kita kan belum tahu nih kita bisa bereaksinya seperti apa. Kemarin kalau gol Korea stance yang pertama, apakah kita bisa cepat bangkit juga? Bounce back, ya. Itu kan belum teruji gitu. Ya mungkin kalau 90 menit agak susah menurut gue ya. Tapi kalau by the time kita ke sana bisa nih kita melawan mereka nih. Oke, berarti kita bisa menang di extra time. Menurut gue seperti itu. Iya. Berharap menang. Cuman karena ditanya prediksi ya realistically ya itu yang lu lihat. Jadi even though kalah di sini, bisa aja kita lolos yang di dua perebutan tempat ketiga atau itu. even though kalah di sini, satu Indonesia udah bisa dibikin nonton timnas U23 jam 4 pagi. Berarti itu udah pencapaian luar biasa. Dan teman-teman jangan lupa kita kawal perjalanan timnas U23 nanti menghadapi Uzbekistan karena kita bakal ada live reaction
persembahan dari Tokopedia gitu. Tadi prediksi udah dari Mas Haryo, kalau 90 menit kayaknya berat, jadi berharap untuk extra time karena kita bisa mencuri untuk mungkin penalti juga Mas, ya kan? Ya, bisa juga jadi sih, itu diharapkan kalau Rizal Nang. anak muda yang nggak ngeng ini berharap 90 menit selesai untuk Indonesia.